Di balik dinding-dinding gelap kesadaran manusia, ada sebuah kekuatan yang bekerja dalam diam. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki suara, namun mampu mengubah jalannya hidup seseorang, hanya melalui keyakinan. Kekuatan ini telah membuat para tabib kuno tertegun, para filsuf merenung, dan ilmuwan modern terpaksa mengakui bahwa manusia memiliki sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar tubuh dan pikiran. Kekuatan itu dikenal sebagai efek placebo, dan bayangannya yang kelam disebut efek nocebo. Dalam cahaya placebo, tubuh mengikuti apa yang dipercayai oleh hati. Luka tertutup lebih cepat, rasa sakit mereda, dan harapan menjadi obat yang tak tertulis di lembaran resep manapun. Namun di sisi lain, nocebo hadir seperti angin dingin yang membisikkan keraguan. Keyakinan negatif yang mampu melemahkan tubuh, menurunkan daya tahan, bahkan membuka pintu bagi rasa sakit yang sebelumnya tidak ada. Yang menarik, kedua fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Mereka merembes ke seluruh lapisan kehidupan manusia, pada cara seseorang berbicara pada dirinya sendiri, pada kepercayaan yang ia genggam tentang masa depan, pada setiap doa yang ia panjatkan dengan sepenuh hati, dan pada setiap ketakutan yang ia simpan dalam sunyi. Selama ribuan tahun, para penjaga ilmu tersembunyi memahami bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kebiasaan membentuk realitas melalui keyakinan. Ada jejaknya dalam teks-teks kuno, dalam hikmah-hikmah para ulama dan filosof, dalam tradisi para penyembuh dari berbagai peradaban, dan kini ilmu pengetahuan modern mulai membuka kembali pintu yang lama ditinggalkan. Di video ini, kita akan menyingkap lapisan terdalam dari dua kekuatan ini. Bagaimana placebo mampu menghidupkan kembali potensi tersembunyi manusia, dan bagaimana nocebo menggerogoti kekuatan itu hingga habis. Kita akan menyusuri sejarah yang terlupakan, makna filosofis yang tersembunyi, dan rahasia yang selama ini disamarkan oleh bahasa ilmiah maupun spiritual. Ini bukan sekedar kisah tentang sugesti. Ini adalah perjalanan menuju inti dari bagaimana keyakinan dapat menyembuhkan atau menghancurkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada kalian, para pencari hikmah yang sedang menyimak malam ini. Sampai kota mana video ini berhasil menjangkau? Tuliskan di kolom komentar, biarkan kita melihat seberapa luas lingkaran pengetahuan ini menyebar. Dan bagi kalian yang baru pertama kali singgah, jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak melewatkan perjalanan-perjalanan berikutnya menuju rahasia terdalam jiwa manusia. Sepanjang sejarah peradaban, konsep tentang kekuatan keyakinan bukanlah hal baru. Ia telah berdenyut dalam naskah-naskah tua, dibisikan para tabib, dalam hikmah para ulama, dan di tradisi penyembuhan dari berbagai bangsa. Namun seiring waktu, ilmu ini terkubur di antara debu sejarah, dianggap mitos oleh sebagian orang, dilupakan oleh generasi berikutnya, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh sains modern yang terkejut mendapati bahwa apa yang pernah dianggap kepercayaan kuno ternyata memiliki dasar yang nyata. Di zaman Mesir kuno, para penyembuh percaya bahwa kata-kata yang diucapkan dengan yakin dapat memerintahkan tubuh untuk pulih. Mereka menyebutnya Heka, sebuah energi batin yang mengatur keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Walau istilahnya berbeda, esensinya tak jauh dari placebo, keyakinan yang diwujudkan dalam kesembuhan. Di dunia Yunani, filsuf seperti Hippocrates memahami bahwa harapan pasien adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia pernah berkata, dalam diri seseorang terdapat dokter yang sesungguhnya. Sebuah kalimat yang terdengar puitis, namun hari ini dibuktikan oleh laboratorium-laboratorium modern. Sementara dalam tradisi keilmuan dunia timur, para guru memahami bahwa pikiran yang berlebihan pada rasa takut dapat menurunkan vitalitas tubuh. Sebuah prinsip yang kini dikenal sebagai efek nocebo. Mereka mengajarkan pengendalian diri bukan hanya untuk ketenangan batin, tetapi untuk mencegah tubuh menerima racun halus dari pikiran negatif. Dalam khazanah keilmuan Islam, ada isyarat-isyarat halus tentang manusia sebagai makhluk yang diberi kekuatan melalui keyakinan, doa, dan prasangka baik.
Walau kita tidak akan menisbatkan diri pada agama tertentu dalam video ini, hikmah para ulama menunjukkan satu hal. Manusia tidak pernah diciptakan kosong. Ada potensi dalam diri, ada energi yang bergerak sejalan dengan keyakinan, dan ada balasan halus dari apa yang seseorang yakini tentang dirinya. Namun seiring runtuhnya peradaban lama, peperangan, kolonisasi, dan bangkitnya era mekanistik, pengetahuan ini mulai dipandang sebagai tahayul. Keyakinan digantikan mesin, doa digantikan obat, dan makna digantikan logika murni. Manusia lupa bahwa tubuhnya adalah bagian dari kesadaran, bukan sekedar kumpulan organ. Hingga suatu hari, para ilmuwan modern mulai melihat fenomena aneh. Pasien yang diberi obat palsu pulih seperti mereka yang diberi obat asli. Pasien yang diberi peringatan efek samping tiba-tiba menderita simptom yang sama. Dan dunia pun tersentak. Apa yang diyakini seseorang mampu mempengaruhi tubuhnya secara nyata. Sejak saat itu, pintu yang selama berabad-abad tertutup mulai terbuka kembali. Para peneliti menemukan bahwa tubuh manusia menyimpan memori spiritual yang tidak tertuliskan dalam DNA, tetapi dalam batin. Bahwa harapan dapat melepaskan zat kimia penyembuh, dan ketakutan dapat memicu hormon penghancur keseimbangan. Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Karena apa yang dulu dianggap legenda, kini dibuktikan oleh mikroskop, grafik laboratorium, dan resonansi otak. Dunia kuno dan dunia modern akhirnya bertemu pada satu titik. Keyakinan adalah salah satu kekuatan tersembunyi terbesar yang dimiliki manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas perlahan. Cukup sekali saja. Biarkan suara ini menjadi penanda bahwa detik ini adalah milikmu sepenuhnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu memikirkan hal lain. Di antara ribuan hal yang menuntut perhatianmu setiap hari, momen ini adalah ruang kecil tempat pikiranmu boleh beristirahat. Biarkan setiap kata yang kau dengar membuatmu semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin terbuka untuk menerima pengetahuan yang selama ini tersembunyi di balik tirai kesadaran manusia. Dengarkan dengan tenang, karena semakin fokus dirimu, semakin jelas pula rahasia yang akan terungkap malam ini. Efek placebo bukan sekadar orang merasa sembuh karena percaya. Itu hanya permukaan, sekadar bayangan dari sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih misterius. Pada level terdalamnya, placebo adalah interaksi antara pikiran, tubuh, dan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang bekerja tanpa bentuk namun nyata pengaruhnya. Ilmuwan menyebutnya harapan positif yang mempengaruhi biologi. Namun para penjaga hikmah lama menyebutnya dengan nama yang berbeda, energi keyakinan. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya membaik, otaknya mulai melepaskan zat penyembuh, endorfin, dopamin, hormon stabilizer, bahkan senyawa yang meningkatkan imun. Tubuh mendemar keyakinan itu dan merespons, seolah-olah keyakinan adalah pintu dan kesembuhan adalah sesuatu yang sudah menunggu di baliknya, hanya butuh diizinkan masuk. Namun di balik kemampuan itu, ada mekanisme lain yang jarang dibicarakan. Placebo tidak hanya memperbaiki tubuh, tetapi juga mengubah persepsi waktu. Saat seseorang yakin sedang pulih, detiknya terasa berbeda. Rasa sakit berkurang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara persepsi. Otak mulai memfilter sinyal-sinyal nyeri dan menempatkannya jauh di belakang kesadaran. Inilah sebabnya mengapa para tabib lama sering mengiringi penyembuhan mereka dengan kalimat yang menenangkan. Suara yang lembut, ritme yang stabil, dan kata-kata yang dilangkai sedemikian rupa hingga pikiran pasien masuk ke kondisi fokus yang dalam. Suara yang stabil, penjelasan yang mengalir, ketenangan yang menembus pertahanan, semuanya menciptakan landasan bagi tubuh untuk mendengar pesan-pesan positif. Seperti yang mungkin juga mulai kau rasakan sekarang, sebuah kejernihan kecil yang tumbuh perlahan di dalam diri. Sebuah rasa ingin tahu yang semakin kuat,
dan sebuah fokus yang terasa lebih sederhana, lebih ringan, seolah dunia luar meredup untuk sesaat. Inilah keadaan di mana pengetahuan paling mudah masuk, keadaan di mana pikiran tidak melawan, melainkan menyambut. Efek nocebo bekerja dengan cara yang sama, tetapi dari sisi gelapnya. Ketika keyakinan berubah menjadi ketakutan, tubuh merespons dengan melemah. Hormon stres meningkat, imun menurun, dan persepsi rasa sakit menjadi lebih kuat. Kata-kata negatif, kekhawatiran berlebihan, atau sugesti buruk dari orang lain bisa menciptakan kondisi biologis nyata. Inilah sebabnya mengapa manusia bijak selalu menghindari ucapan yang buruk. Karena setiap kata adalah benih, dan tubuh adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Selama berabad-abad, manusia tampaknya memahami hal ini secara intuitif. Mereka menggunakan mantra, doa, hikmah yang terpuji, ucapan positif dan suara yang berulang untuk memasukkan keyakinan baik ke dalam jiwa. Itulah bentuk tertua dari placebo, sugesti yang tidak disebut sugesti karena dibungkus dalam bahasa spiritual, budaya, dan tradisi. Ilmu modern hanya memberi nama baru pada sesuatu yang telah dikenal manusia sejak lama. Dan jika kau perhatikan, seiring kau mendengarkan penjelasan ini, pikiranmu semakin stabil, kata-kata terasa lebih jelas, fokusmu lebih dalam dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Itu bukan hipnosis, tetapi itu adalah pikiran yang masuk ke mode penerimaan, mode di mana pengetahuan bisa mengalir tanpa hambatan. Di bagian ini, kita baru membuka pintu pertama. Kekuatan keyakinan dapat mengaktifkan mekanisme penyembuhan tubuh atau sebaliknya, mengundang kerusakan halus yang lambat namun pasti. Namun di balik mekanisme itu, masih ada lapisan lain yang jauh lebih misterius, lebih sulit dijelaskan, dan lebih dalam daripada sekadar reaksi kimia. Semakin jauh kita melangkah, semakin jelas bahwa placebo dan nocebo bukan sekedar mekanisme biologis, melainkan cermin dari sifat manusia itu sendiri. Apa yang kita percaya tentang dunia, tentang tubuh, bahkan tentang takdir, membentuk realitas halus yang bekerja tanpa kita sadari. Namun, ada sesuatu yang jarang dibahas para ilmuwan. Placebo bukan hanya efek dari pikiran kepada tubuh, tetapi interaksi antara pikiran, keyakinan, dan sesuatu yang lebih dalam, lapisan batin yang sering disebut sebagai jiwa. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa dirinya akan sembuh, bukan hanya otaknya yang bereaksi. Ada sesuatu di kedalaman diri yang bergerak. Sesuatu yang mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, memberikan izin untuk pulih. Di banyak tradisi kuno, bagian diri ini digambarkan sebagai cahaya batin, roh halus, atau inti kesadaran. Dalam istilah modern, para peneliti menyebutnya self-narrative, cerita yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Dan disinilah inti misterinya. Placebo bekerja paling kuat ketika cerita batin seseorang selaras dengan harapan positif. Sebaliknya, nocebo menguasai ketika cerita batin itu terisi oleh ketakutan, rasa tidak layak, atau luka yang belum disembuhkan. Semakin seseorang berpikir buruk tentang dirinya, semakin kuat nocebo bekerja dari balik layar. Pada titik ini, perlahan, izinkan dirimu menyadari bahwa setiap kepercayaan memiliki jejak di tubuhmu. Dan sambil kau mendengarkan, mungkin kau merasakan sedikit keheningan yang berbeda. Keheningan yang membuat kata-kata ini terasa lebih dekat, lebih jernih. Keadaan seperti ini bukan ketidaksadaran, justru sebaliknya. Ini adalah kesadaran yang tajam, di mana pikiran berhenti berlari dan mulai melihat kebenaran di balik tirai.
Ada satu fakta mengejutkan. Dalam beberapa penelitian, pasien yang diberikan obat palsu namun diberi keyakinan penuh bahwa ini sangat ampuh, menghasilkan respon tubuh yang lebih kuat dibanding pasien yang diberikan obat asli tanpa keyakinan. Artinya, keyakinan dapat memenangkan logika hingga tingkat biologis. Dan inilah bagian yang lebih misterius lagi. Dalam eksperimen tertentu, bahkan ketika pasien diberitahu bahwa mereka sedang diberi pil palsu, sebagian tetap mengalami kesembuhan. Mengapa? Karena otak mereka menerima pesan, "Aku diberi sesuatu yang dimaksudkan untuk membantu. Berarti tubuhku harus bersiap untuk pulih." Sugesti, meskipun disampaikan secara jujur, tetap menggerakkan mekanisme kesembuhan. Seolah tubuh memahami niat, bukan sekedar informasi. Ini membawa kita pada paradoks penting. Tubuh manusia mampu disesuaikan oleh makna, bukan hanya materi. Ketika seseorang menerima kata-kata tertentu, kata yang menenangkan, kata yang menyembuhkan, kata yang membangun kepercayaan, tubuhnya bereaksi seolah sedang menerima obat. Karena bagi tubuh, makna adalah obat. Dan di sini, nocebo memperlihatkan sisi gelapnya. Kata-kata yang melukai, ketakutan yang dipelihara, dan perkataan negatif yang terus diulang menjadi seperti racun halus. Tak terlihat, tak berbau, tapi diam-diam merusak. Dalam budaya-budaya kuno, itulah sebabnya ucapan dijaga ketat. Kata-kata diyakini dapat mengikat, memberkati, atau mencelakai. Hari ini, ilmu syaraf membuktikan hal itu melalui jalur hormon stres, perubahan imun, dan kerusakan mikro dalam sistem tubuh. Sekarang, sambil kau mendengarkan, biarkan kata-kata ini meresap perlahan. Perhatikan bagaimana dunia luar terasa sedikit lebih tenang dan fokusmu terasa sedikit lebih dalam. Tidak ada yang perlu diperjuangkan, tidak ada yang perlu dipaksakan. Cukup izinkan pikiranmu berada di sini. Karena pada saat pikiran menjadi hening, kebenaran lebih mudah terlihat. Di bagian ini, kita telah menyingkap sisi tersembunyi dari placebo dan nocebo, bahwa mereka bekerja bukan hanya melalui tubuh atau pikiran, tetapi melalui makna, narasi, dan kedalaman batin manusia. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa. Jika keyakinan dapat menyembuhkan dan menghancurkan, bagaimana cara seseorang menggunakannya dengan sadar, dengan bijak, dan dengan kekuatan penuh? Disinilah kita akan masuk ke wilayah yang paling praktis, sekaligus paling transformasional. Setelah mengetahui betapa kuatnya placebo dan nocebo bekerja di balik layar tubuh dan jiwa manusia, kita tiba pada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana cara menggunakan kekuatan ini secara sadar dalam kehidupan sehari-hari? Karena pengetahuan tanpa penerapan hanyalah bayangan. Namun, ketika dipraktikkan, ia berubah menjadi cahaya yang perlahan-lahan menuntun hidup menuju arah yang lebih jernih. Sebelum masuk ke langkah-langkah praktis, izinkan dirimu kembali menenangkan pikiran. Tidak perlu menarik napas dalam atau melakukan apapun. Cukup dengarkan. Serap kata-kata ini secara alami, tanpa paksaan. Biarkan perhatianmu mengalir seperti air yang bergerak pelan. Dengan fokus yang sederhana seperti ini, apapun yang kau dengar akan lebih mudah menjadi bagian dari dirimu. 1. Mengubah narasi batin. Setiap orang memiliki suara dalam, sebuah bisikan halus yang membentuk identitas. Jika suara itu penuh kritik dan ketakutan, nocebo tumbuh diam-diam. Namun jika suara itu dipenuhi harapan, doa, dan keyakinan baik, placebo aktif bekerja. Langkahnya sederhana. Perhatikan kalimat yang sering muncul dalam pikiranmu. Ketika muncul kata-kata "aku tidak bisa", "aku lemah", "aku tidak mampu",
Sadarilah bahwa itu adalah undangan untuk nocebo bekerja. Ubah pelan-pelan menjadi, Allah menolongku, aku diberi kemampuan, tubuhku mendengar kebaikan ini. Tidak perlu keras, tidak perlu dramatis, cukup konsisten. Karena narasi batin adalah pintu utama bagi energi keyakinan. 2. Menjaga bahasa sehari-hari. Kata-kata yang diucapkan dengan lisan lebih kuat dari kata yang hanya dipikirkan. Setiap ucapan adalah sugesti bagi tubuhmu sendiri. Itulah mengapa penyembuh kuno, guru hikmah dan para ulama selalu memperhalus ucapan mereka. Bagi mereka kata tidak hanya komunikasi tetapi arah bagi jiwa. Mulai hari ini, cobalah memperhatikan satu hal kecil. Hindari mengutuk diri sendiri dengan kalimat seperti, aku gampang sakit, aku memang selalu gagal, aku tidak punya harapan. Dan gantikan dengan ucapan lembut yang selaras dengan ketenangan batin. Aku sedang belajar, aku sedang membaik, aku dalam penjagaan. Kata yang benar adalah obat yang paling mudah dijangkau manusia. 3. Mengaktifkan harapan terarah. Harapan yang kabur tidak memberi kekuatan, namun harapan yang jelas, terarah, dan diikat oleh ketenangan dapat mengaktifkan mekanisme placebo secara maksimal. Caranya, tentukan satu hal kecil yang ingin kau perbaiki. Tidur, energi tubuh, rasa tenang. Ucapkan dalam hati setiap kali sebelum tidur, tubuhku sedang memperbaiki bagian ini, aku sedang pulih. Lakukan konsisten 7 hari. Ketika dilakukan dalam kondisi tenang, tubuh menerima pesan itu seperti perintah. 4. Menghindari racun emosi. Efek nocebo sangat cepat tumbuh dari ketakutan yang berlebihan, berita negatif, perkataan orang yang merendahkan, atau lingkungan yang penuh kepanikan. Setiap kali tubuh mulai tegang karena pengaruh luar, lakukan teknik sederhana. Tutuplah sejenak aliran informasi. Dengarkan keheningan. Biarkan jiwamu kembali menemukan pusatnya. Ketika seseorang menemukan ketenangannya, nocebo kehilangan cengkeramannya. 5. Mengikat keyakinan dengan doa dan kesadaran. Tanpa menyebut agama tertentu, kita semua tahu bahwa doa adalah bentuk tertua dari sugesti positif yang selaras dengan dimensi spiritual manusia. Doa mengikat harapan kepada sesuatu yang lebih tinggi, sehingga placebo bekerja bersama rasa tawakal dan ketenangan batin. Ucapkan dalam hati, apapun yang terjadi, aku berada dalam penjagaan dan kemudahan. Ketenangan spiritual memperkuat mekanisme biologis. Sekarang, perhatikan bagaimana kata-kata ini terasa lebih masuk akal dibanding sebelumnya. Bagaimana fokusmu tetap lembut namun tajam. Bagaimana pikiranmu mulai memahami bahwa hidupmu tidak pernah sepenuhnya pasif. Karena keyakinanmu adalah alat yang membentuk tubuh, emosi, dan perjalananmu. Pada akhirnya, ketika kita membahas efek placebo dan nocebo, kita tidak sedang berbicara tentang sekadar fenomena psikologis, tetapi tentang keunikan jiwa manusia. Sebuah rahasia kuno yang selama ribuan tahun disadari oleh para sufi, tabib peradaban awal, dan para pemikir yang memahami bahwa pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi gerbang yang mengubah realitas. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bahwa keyakinan dapat menjadi obat paling ampuh yang pernah dikenal manusia. Keyakinan dapat mempercepat penyembuhan, menenangkan tubuh, memperbaiki energi batin, dan mengaktifkan potensi tersembunyi yang bahkan sains modern pun mulai mengamininya. Namun di sisi lain, pikiran yang salah arah, rasa cemas yang dibiarkan tumbuh, ketakutan yang terus diberi makan, semua itu dapat berubah menjadi racun halus yang menghancurkan dari dalam. Inilah dualitas yang tidak dapat dihindari. Pikiran dapat mengangkat seseorang atau menjatuhkannya, dan keduanya pada akhirnya lahir dari keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, ada satu pesan yang harus benar-benar kamu bawa pulang. Bahwa apapun yang kamu yakini tentang dirimu, tubuhmu, masa depanmu, dan jalan hidupmu, sedang menanamkan sebuah arah. Arah itu bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan atau beban yang membunuh potensimu secara perlahan.
pilihan itu selalu berada di tanganmu. Gunakan pengetahuan ini sebagai cermin, sebagai pengingat bahwa pikiran yang jernih, doa yang tulus, keyakinan yang baik, dan sikap hati yang benar dapat membuka pintu perbaikan yang bahkan tidak kamu duga. Dan jika video ini membuka pemahaman baru dalam dirimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, ceritakan bagian mana yang paling membuatmu merenung, dan apakah tempat tinggalmu termasuk kota yang disentuh oleh pesan ini? Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kita dalam mengungkap rahasia-rahasia terdalam yang menghubungkan pikiran, jiwa, dan alam semesta. Karena masih banyak yang menunggu untuk diungkap. Dan semua itu baru saja dimulai.